Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Jumat malam hari ini 10 Oktober 2025. Kita bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus. Semua karena anugerah Tuhan. Sungguh saya menyadari saya dipelihara sama Tuhan, termasuk Bapak Ibu. Bisa hidup dalam keadaan sehat. Berarti Tuhan masih percaya kepada Bapak Ibu bersama saya. Tuhan berikan panjang umur buat Bapak Ibu Saudara semua. Tapi dengan panjang umurnya kita ada maksud rencana Tuhan. Supaya hidup kita satu hari diberikan panjang umur, satu hari kita memuliakan Tuhan. Jangan sampai satu hari kita berbuat dosa. Jangan pernah berbuat dosa. Tapi mari kita ikuti firman Tuhan. Kita mau cinta Yesus. Yesus pada malam hari ini kita mau baca dalam Matius 13 ayat 1 sampai 9. Tentang Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur. Nanti kita mau baca supaya kita mendengar firman Tuhan. Kata Yesus, berbahagialah orang yang mendengar. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Mari pasang telinga rohani kita, telinga jasmani kita. Malam hari kita mau baca dengar firman Tuhan. Dan telinga hati kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan komitmen kita menjadi pelaku firman Tuhan, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Kau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 23, jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Kami akan datang kepadanya dan dia bersama dengan dia di dalam kerajaan surga kekal selamanya. Amin, haleluya. Aku mengasihi Engkau ya Yesus, ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Terima kasih Tuhan. Tuhan, sucikan malam ini kami mau baca firman-Mu Tuhan. Menutup pikiranku dan hatiku untuk firman Tuhan. Haleluya.
Ampunilah semua dosa salahku, sucikanlah hidupku, ya Tuhan Yesus Bapakku. Terima kasih Bapa. Berfirman malam hari ini, ku siap hatiku untuk terima firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Tuhan begitu baik. Tuhan begitu cinta kita semua. Kalau Tuhan cinta kita, mari kita mencintai Yesus. Dan kalau kita cinta Yesus, Yesus berfirman dalam Yohanes 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku." Mari kita mencinta Tuhan Yesus dan taat kepada firman Tuhan. Kita sangat-sangat rugi besar, malapetaka besar kalau kita tidak cinta Tuhan. Karena di dalam 1 Korintus 16 ayat 22, terkutuk kepada orang yang tidak cinta Tuhan. Maranatha. Tertulis Bapak Ibu, saya mau baca. Supaya Bapak Ibu jelas, ada Alkitab baca. 1 Korintus 16 ayat 22. Jadi mutlak kita harus cinta Tuhan, tidak bisa ditawar. Karena masalah Tuhan yang menciptakan hidup kita. Seperti kita harus mutlak harus mencintai orang tua. Karena orang tua yang kita sudah melahirkan kita, ibu, harus kita cinta sama ibu kan gitu. Apalagi sama Yesus. Ya, dia pencipta segala-galanya, memelihara, memberikan nafas. Orang tua kita cintai tidak memberikan nafas dia. Dia yang pelihara hidup kita, betul, dari masa kecil. Tapi tidak memberikan oksigen. Ya, orang tua juga kita diberikan oksigen, dipelihara sama Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 demikian firman Tuhan. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Amin. Mari kita mencintai Yesus. Kita sungguh ikut Yesus. Kalau kita cinta Yesus dan taat kepada firman Tuhan, janji Tuhan. Yohanes 14 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama dengan. Amin. Ada penyertaan Tuhan. Dan janji Tuhan kita hidup bersama dengan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Mari berurutan kita baca sekarang. Kemarin Kamis malam kita baca Matius 12. Sekarang Jumat malam hari ini tanggal 10 Oktober baca Matius 13 ya. Puji Tuhan. Ya, kita mau setia sama Tuhan, kita mencintai Yesus, tempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Tentang perumpamaan Yesus memberikan perumpamaan seorang penabur. Demikian firman Tuhan Matius 13 ayat 1, demikian firman Tuhan. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, danau Tiberias, saudara ya, danau Galilea. Jadi saya sudah 65 kali ke Israel, pasti mampir daerah danau Galilea yang begitu indah. Dan saya selalu taruh kepala saya di lantai, karena saya teringat 2000 tahun yang lalu, Yesus kurang lebih 3 tahun ada di danau Galilea, di Kapernaum, di Kana, ya, ke Yarden, semoga daerah situ saudara ya. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri pantai. Yesus akan memberikan firman Tuhan. Banyak orang berbondong-bondong datang kepada Yesus. Sungguh saya merasa bahagia. Bapak Ibu sangat-sangat bahagia. Kita bisa mengenal Yesus, itu anugerah. Ya, untuk itu kalau 2000 tahun yang lalu saja orang banyak berbondong-bondong, masa kita ini males-males sama Tuhan? Mari saudara, harus rajin. Kita bangun kehidupan kita, rajin doa pagi, doa malam, ya. Tiap hari, setiap saat kita mau rajin berjumpa dengan Yesus. Berjumpa dengan Yesus, hati kita ada damai, sejahtera, sukacita. Terus berikutnya ayat ketiga, dan yang mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka katanya. Nah, sekarang kita dengar Yesus yang berfirman, memberikan perumpamaan ya. Adalah seorang penabur keluar untuk menabur, ya. Ada seorang penabur keluar untuk menabur. Pasti menabur benih kebenaran. Terus berikutnya ayat 4. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Nah, jelas ini ya. Penabur itu memberikan benih tapi jatuhnya di pinggir jalan, ya. Itu yang pertama, ya. Kalau di pinggir jalan datanglah burung dan memakannya sampai habis. Jadi percuma dong benih itu. Tabur di pinggir jalan berarti dimakan sama burung, ya. Jelas ini, ya, di pinggir jalan. Yang kedua, ayat yang kelima. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tapi sudah matahari terbit, layulah ia,
dan menjadi kering karena tidak berakar. Nah, poin 1 dan 2 boleh bilang ini percuma, saudara ya. Jadi penabur memberikan taburan benih. Yang pertama jatuh di pinggir jalan, tapi datang burung, habis itu dimakan. Kedua, jatuh di tempat berbatu-batu, ya, tetapi tidak banyak tanahnya, dikit tanahnya. Jadi segera tumbuh, tapi tanah dikit, dikit tanahnya tipis. Setelah itu matahari terbit, layu sudah, ya kering, nggak berakar. Yang kedua, yang ketiga ayat 7. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jadi 3 nih. Benih itu di apa? Jatuhnya di semak duri. Makin besar semak itu dan menghimpit sampai mati. Jadi percuma lagi yang ketiga. Yang keempat ya ayat 8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30. Nah, ini siang ayat 9. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Amin. Demikian firman Tuhan. Mari kita mau pasang telinga rohani kita. Malam hari ini Bapak yang mendengarkan firman yang saya sampaikan. Sama, itu penabur. Penabur adalah Yesus sendiri. Nanti akan lanjutkan besok. Apa arti masing-masing? Yang jelas ada 4 jenis. Ya, tipe benih itu jatuh. Yang pertama jatuh di pinggir jalan. Dampaknya ada burung dan memakan habis. Yang kedua, benih itu jatuh di tanah yang berbatu, tapi tanahnya tipis atau tidak banyak tanahnya, ya, sehingga benih itu segera tumbuh, tapi tidak lama sudah, ya, matahari ada kena layu dia, jadi banyak tantangan, ya, yang dialami, ya, ada matahari, ya, jadi tantangan ini, tapi karena tanah tipis, layu dia kering. Yang ketiga, jatuh di tengah semak duri, lalu makin semak itu besar, menghimpit benih itu sehingga mati dia, ya, nggak ada guna apa-apa. Jadi 1, 2 dan 3 nggak ada guna apa-apa. Yang keempat itu jatuh di tanah yang baik dan berbuah. Ini sehingga berbuah. Nah, mari besok kita lanjutkan apa artinya, ya, supaya kita dengar firman Tuhan, ya, kita mau sungguh-sungguh. Kata firman dikunci sama firman Tuhan ayat 9. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya, mari waktu belajar kita sabar. Kita mau taruh telinga rohani kita, telinga jasmani kita malam hari ini dengar firman Tuhan. Dan kita mau setia sama Tuhan. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Kata firman Tuhan di dalam Lukas 11 ayat 8. Yesus ini yang berfirman, ya. Lukas 11 ayat 8. Ini pentingnya Bapak yang mendengar firman Tuhan. Kita harus rajin baca Alkitab, saudara. Rajin dengan firman Tuhan. Ini saya bawa Alkitabnya. Ini Alkitab yang saya bawa di depan mata saya ini. Lukas 11 ayat 8. Tapi yang berkata yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Mari kita rajin baca firman Allah, rajin mendengarkan firman Tuhan, dan rajin pelihara firman Allah dalam hati kita. Dan kita menjadi pelaku firman. Sehingga firman Allah kita praktekkan dan kita lakukan. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Dan akhirnya jatuh di tanah baik. Berarti jatuh di tanah baik, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Dan sampai kepada 30 kali lipat. Ada 3, ada 100 kali lipat. Nah, besok saya mau terangkan apa artinya itu. Oleh itu mari kita mau siapkan hati kita. Isi hati kita dengan firman Tuhan. Jangan hati kita diisi dendam, dengki, benci, perkara yang kotor. Isilah hatimu, isilah hatiku dengan firman Tuhan. Berita benih yang baik, berita benih dari surga akan tertanam sehingga berbuah di dalam kehidupan kita. Mari kita akan menjadi anak Tuhan Kristen yang menjadi anak Tuhan Kristen seperti jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Orang Kristen harus berbuah. Jangan sampai tidak berbuah. Baca Injil Lukas pasal 13. Kalau tidak berbuah akan dipotong, saudara. Ini baca. Ini baca Lukas 13. Demikian firman Tuhan. Saya mau baca dari 6, 7, 8, 9 ya. Lukas 13. Lalu ia mengatakan perumpamaan itu, seorang punya pohon aren tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi tidak menemukannya. Yesus akan lihat loh, saudara. Ya, jadi setiap kita bagikan pohon, berbuah atau tidak. Berapa tahun Bapak menjadi orang Kristen, tapi jangan sampai berbuah kejahatan, tapi berbuatlah kebenaran firman Tuhan. Ayat 7. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon aren ini, dan aku tidak menemukannya.
tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah dengan percuma? Ya, hati-hati loh, bisa ditebang. Berarti Tuhan memberikan kita hidup percuma. Kita tidak boleh hidup dengan percuma, tapi hidup bagi Kristus harus berbuah. Sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Untuk itu mari Tuhan berikan kesempatan, ayat 8. Jawab orang itu, Tuhan, biarkan dapat tumbuh, ya, 1 tahun lagi, ya, aku akan menyangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah. Wah, coba kesempatan firman Allah kita dengar. Mari kita firman Allah kita simpan di hati kita, tanah yang baik, supaya kita pergi menjadi orang Kristen yang berbuah. Karena lebih Yohanes 15 ayat 16 juga sama. Kita sudah dipilih sama Tuhan. Kita sudah ditetapkan oleh Tuhan supaya kita pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu tetap, yaitu kesetiaan. Mari melalui firman Tuhan tentang kekristenan, tentang seorang penabur adalah Yesus ini, menaburkan benih-benih adalah firman Allah. Supaya firman Allah tertanam di tanah yang baik dalam hidup kita. Masih kita lanjutkan besok. Dan kita mau setia sama Tuhan. Kata firman Tuhan ayat ke-9 kuncinya. Siapa yang bertelinga, hendaklah yang mendengar. Mari telinga rohani kita, telinga jasmani kita yang sudah mendengar firman Allah. Kita dengar firman Allah, kita komit, kita simpan firman Allah dalam hati kita dan lakukan. Sehingga kekristenan kita bertumbuh, berakar, bertumbuh dan berbuah. Sehingga menyenangkan hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Katakan, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Haleluya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Diberkati Bapak Ibu. Kata firman Tuhan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Biar kita sudah mendengar firman Allah, biar kita jadikan hati kita di tanah yang baik. Supaya penabur itu Yesus yang menabur benih firman Allah dapat bertumbuh secara sempurna di tanah yang baik di hati kita. Hati kita siapkan untuk terima Yesus. Kita merendah hati. Kita mau komit dengan Tuhan, mencari perkenanan Tuhan. Hidup kita layak menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Iman dan amin.